Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Salam jumpa pada sesi diskusi ketiga ini untuk mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Teman-teman, pada sesi diskusi 3 ini saya akan membahas pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar. Berikut adalah materi diskusi kita. Yang pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Yang kedua adalah pendidikan formal dan informal yang berperan signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Berikut poin-poin tanggapan saya dalam diskusi ini. Yang pertama adalah perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasinya. Hal ini meliputi 1. Perbandingan manfaat dan tantangan. Kedua, analisis perbandingan, integrasi, dan peran guru dalam pendidikan dasar. Poin kedua, mengatasi keterbatasan akses pendidikan formal. Hal ini meliputi 1. Peran guru dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan formal, dan kedua, pendekatan untuk memastikan kontribusi positif pendidikan formal. Teman-teman, berikut pembahasan saya pada poin pertama, yaitu perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasinya. 1. Perbandingan manfaat dan tantangan. Kita lihat pada tabel ini jalur pendidikan formal, yaitu ada manfaat dan tantangan dalam konteks pendidikan dasar. Pada jalur pendidikan formal, manfaatnya adalah memberikan pengetahuan terstruktur, sistematis, dan terstandarisasi dalam kurikulum. Kedua, melatih kemampuan akademis dan logika serta analisis. Ketiga, menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan tantangannya adalah cenderung kurang fleksibel, berpotensi kurang relevan dengan kebutuhan praktis atau konteks lokal. Yang terakhir, tantangannya adalah bisa membatasi pengembangan kreativitas yang spontan. Sedangkan pada jalur pendidikan formal, manfaat dan tantangannya adalah sebagai berikut. Manfaat. Pertama, mengembangkan keterampilan sosial, nilai, sikap, dan pengetahuan yang bersumber dari
pengalaman hidup sehari-hari di keluarga dan lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian dan fleksibel. Sedangkan tantangannya adalah pertama, hasil belajar tidak terstruktur dan tidak terstandar. Kedua, berpotensi membawa pengaruh negatif jika lingkungan tidak kondusif. Tantangan terakhir adalah tidak memiliki kurikulum resmi dan evaluasi formal. Berikutnya adalah kajian saya tentang perbandingan integrasi dan peran guru dalam pendidikan dasar. Saya sebagai guru pendidikan dasar dapat mengintegrasikan elemen informal ke kurikulum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode yang pertama adalah meningkatkan keterampilan sosial. Menerapkan model pembelajaran berbasis proyek kelompok yang menuntut kolaborasi, musyawarah, dan presentasi. Misalnya, program Jumat Bersih di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan yang mendorong interaksi sekolah dan masyarakat. Metode kedua, mendorong kreativitas. Menggunakan metode pengajaran inovatif yang melibatkan seni, drama, atau kearifan lokal dalam mata pelajaran. Misalnya saat belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, metode penerapan pengetahuan sehari-hari. Membuat pembelajaran menjadi kontekstual dengan menghubungkan dengan isu atau kegiatan sehari-hari siswa. Misalnya, identifikasi kebiasaan praktek baik hidup sehat di rumah atau sekolah dalam pelajaran penjas. Poin kedua, mengatasi keterbatasan akses pendidikan formal. Pertama, peran guru dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan formal. Menurut Herman dan kawan-kawan, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, untuk membatasi tantangan ini, saya dapat berpartisipasi dengan cara sebagai berikut. Pertama, menjadi inisiator dan fasilitator. Berkolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga non-formal seperti Kober atau kelompok bermain, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Hal ini untuk menyelenggarakan kelompok belajar yang alternatif. Kedua, pemanfaatan teknologi sederhana. Menggunakan media komunikasi yang paling mudah diakses, misalnya grup WA, untuk berbagi materi, tugas, dan memberi umpan balik atau asesmen untuk menjembatani keterbatasan geografis dan waktu. Ketiga, menggali potensi lokal. Mengadaptasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal, misalnya keterampilan kerajinan tangan seperti membuat keset dari sabut kelapa dan membuat vas bunga dari batok kelapa, sehingga pendidikan terasa lebih bermanfaat dan praktis. Teman-teman, yang terakhir adalah pendekatan untuk memastikan kontribusi positif pendidikan informal.
Pendidikan informal dalam keluarga dan lingkungan sangat penting. Pendekatan yang saya gunakan meliputi pertama, edukasi dan pemberdayaan orang tua, di mana mengadakan lokakarya atau pertemuan rutin untuk memberikan panduan kepada orang tua tentang cara menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Hal ini sebagai penguatan bahwa orang tua adalah guru di rumah dalam pembentukan nilai, etika, dan karakter. Pendekatan kedua adalah fokus pada keterampilan hidup. Memastikan bahwa kegiatan informal seperti membantu mengerjakan pekerjaan di rumah atau berinteraksi di masyarakat menjadi sarana penting untuk melatih tanggung jawab, etika, empati, dan pemecahan masalah sehari-hari, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan keterampilan siswa. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembahasan topik diskusi ini adalah yang pertama, buku materi pokok studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara oleh Herman dan kawan-kawan tahun 2023. Referensi kedua adalah channel YouTube saya, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Teman-teman, demikian tanggapan saya tentang topik diskusi ini. Masukan, saran, atau pendapat sebagai upaya konstruktif dengan senang hati saya terima sebagai upaya penyempurnaan ke depan. Teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya pada channel YouTube Jeffrydus Klau. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.